Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Putri Syifa Salsabila. Dengan NIM 2207121681. Saya dari Prodi Teknik Lingkungan, Universitas Riau. Saya akan menceritakan dan menjelaskan tentang permainan masyarakat Melayu Riau. Apakah kalian tahu salah satu permainan masyarakat Melayu Riau? Sebelum itu, kalian harus tahu apa itu permainan rakyat. Permainan rakyat merupakan bagian tradisi lisan yang pada hakikatnya sama dengan permainan tradisional. Permainan rakyat adalah permainan tradisional yang dimiliki oleh suatu komunal yang diwariskan dari generasi ke generasi secara lisan. Permainan masyarakat Melayu Riau yang hampir ada di semua negeri rumpun Melayu, termasuk juga di Riau dan Kepulauan Riau, adalah permainan gasing. Gasing terbuat dari kayu yang memiliki bentuk seperti buah labu, bawahnya runcing, dan atasnya seperti berkepala bulat yang disebut jambol. Permainan gasing ini dibawa dan disebarkan ke tanah Melayu oleh para pedagang-pedagang Arab. Permainan gasing telah berkembang dan mulai dimainkan sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka. Gasing dimainkan dengan cara melilitkan tali ke leher gasing, lalu ayunkan gasing tersebut ke arah tanah atau ke tempat arena sambil menyentak tali dengan cepat dan kuat sehingga gasing berputar kencang. Dalam permainan ini, pemain yang gasingnya paling lama berputar adalah pemenangnya. Dalam permainan gasing ini terdapat nilai-nilai positif seperti kemandirian, tanggung jawab, dan sportivitas. Permainan selanjutnya adalah permainan layang-layang. Layang-layang adalah sejenis permainan yang dimainkan oleh anak-anak maupun orang dewasa. Layang-layang terbuat dari kertas atau plastik, bulu, dan benang. Pada umumnya layang-layang ini dimainkan pada musim angin kencang. Tempat yang selalu menjadi sasaran permainan layang-layang ini adalah lapangan terbuka dan luas. Untuk menaikkan layang-layang ini harus ada satu orang yang membantu memegang benang. Layang-layang dinaikkan melawan arah angin. Jika angin bertiup ke selatan, maka layang-layang ditarik dari selatan ke utara. Dengan menyongsong arah angin tersebut, maka layang-layang akan bisa naik. Dalam pertandingan permainan ini, setiap pemain memutuskan benang layang-layang lawan. Layang-layang yang dianggap menang adalah yang tetap bertahan terbang di udara. Bermain layang-layang dapat menjadi sarana yang memacu kesehatan fisik dan mental sambil tetap memberikan kesenangan yang tak terhingga. Permainan berikutnya adalah congklak. Congklak merupakan permainan yang menggunakan kayu bujur berlubang dan kerikil atau buah dari biji saga, biji getan, kulit kerang yang berada di dalam lubangnya. Pada papan congklak terdapat 16 buah lubang yang terdiri atas 14 lubang kecil yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di kedua sisinya. Pada awal permainan setiap lubang kecil diisi dengan 7 buah biji. Dimulai dengan memilih lubang dan meletakkan 1 biji ke lubang di sebelah kanannya, dan seterusnya. Bila habis di lubang kecil di sisinya maka berhenti dan mengambil seluruh biji di sisi yang berhadapan. Permainan ini selesai apabila seluruh biji ada di lubang besar kedua pemain. Pemenang dalam permainan ini adalah yang mendapatkan biji terbanyak. Permainan ini bisa melatih kecerdasan kinestetik dan melatih kemampuan berhitung. Permainan jong adalah permainan lelaki pesisir dan pulau negeri Melayu. Perahu jong sebenarnya duplikat atau miniatur sebuah perahu. Permainan perahu jong sendiri sudah dijadikan sebagai hiburan sejak masa Kerajaan Johor Pahang Riau Lingga. Permainan ini biasanya dimainkan masyarakat pesisir pada musim angin utara sekitar bulan Desember hingga Februari. Permainan ini untuk mengisi kekosongan masyarakat pesisir yang tidak bisa mencari ikan. Pada prinsipnya permainan perahu jong ini adu kecepatan. Jadi perahu jong siapa yang duluan ke garis finish dengan bantuan angin, maka dialah pemenangnya. Perahu jong yang bagus kualitasnya biasanya terbuat dari kayu pule atau metangoh yang ringan dan mudah dibentuk. Permainan yeye atau dikenal tali merdeka adalah permainan lompat tali yang menggunakan karet gelang yang dijalin panjang. Permainan ini identik dengan kaum perempuan, tetapi juga tidak sedikit anak laki-laki yang ikut bermain. Permainan yeye terbuat dari karet yang jalin dengan melipat dan disambungkan satu persatu sehingga menjadi panjang. Pada permainan ini 2 orang akan memegang ujung yeye dan yang lain melompati yeye atau melompat di dalam putaran yeye.
Pada permainan ini ketinggian karet akan terus meningkat yang dimulai dari mata kaki, lutut, perut, dada, telinga, atas kepala hingga pada posisi tangan lurus yang disebut merdeka. Manfaat dari permainan ini adalah dapat meningkatkan kekuatan otot-otot tungkai, meningkatkan kelentukan dan keseimbangan tubuh, serta mengembangkan koordinasi mata, lengan, dan tungkai kaki. Selanjutnya ada permainan galah panjang. Galah panjang dikenal hampir seluruh wilayah di Indragiri, bahkan hampir seluruh wilayah di Riau. Galah panjang dimainkan oleh anak-anak dan remaja yang dimainkan secara berkelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 4-10 orang. Konon, permainan ini tumbuh dan berkembang dari siasat perang yang dilakukan pada masa kerajaan Melayu. Permainan ini terdiri dari 2 kelompok. Satu kelompok disebut penyerang yang bertugas melewati garis, kelompok yang lain disebut penunggu atau penjaga garis agar jangan dilewati. Permainan galah panjang bukan hanya menjadi sarana hiburan untuk mengisi waktu senggang. Tetapi pada saat ini galah panjang dibuat menjadi pertandingan cabang olahraga. Permainan galah panjang dapat melatih ketangkasan, kecerdikan, dan kerjasama.